Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman. Ya, kita lanjutkan ya pembahasan soal-soal numerasi untuk persiapan menghadapi PPG calon guru tahun ini. Nah, sekarang kita sudah sampai di soal nomor 13 ya. Baik, coba kita langsung bahas. Nomor 13 ini kemarin kita sempat jadikan sebagai oleh-oleh ya di video ke-50 per 50. Dan kita melihat sudah ada beberapa yang kerja. Nah, di sini coba diperhatikan ya. Ini kan soalnya Pak Dian memiliki 2 kebun jeruk dengan luas masing-masing 1 hektare. Setiap 6 bulan sekali, Pak Dian ini selalu memanen kebun jeruk miliknya. Ya, tentunya bukan kebun jeruknya orang lain ya. Pada panen pertama di tahun 2015, masing-masing kebun ini menghasilkan jeruk sekitar 25 kuintal. Sementara pada panen kedua, masing-masing kebun ini menghasilkan jeruk sekitar 50 kuintal. Hasil panen ini selalu meningkat 2 kali lipat daripada panen-panen berikutnya ya. Nah, artinya kalau panen berikutnya ini di kebun pertama 100 ya, di kebun keduanya juga 100. Seperti itu logikanya. Nah, karena melimpahnya buah jeruk di setiap panen ini, seorang reporter yang kepo ya, ini reporter berita ya, tertarik untuk mewawancarai Pak Dian, menanyakan strategi rahasia yang dilakukan oleh Pak Dian. Didapatkan informasi bahwa setiap bulan ternyata ini Pak Dian selalu memberi pupuk pohon jeruk ini sebanyak 1/4 kilogram pada masing-masing kebun. Ya, jadi 1/4 untuk di kebun pertama, 1/4 kilo juga di kebun kedua. Hal tersebut ini Pak Dian lakukan agar setiap panen menghasilkan jeruk dengan kualitas yang bagus dan segar. Pak Dian ini orangnya bijaksana ya dan rajin, super rajin. Dalam satu kebun, jumlah pohon jeruk Pak Dian ini diperkirakan mencapai 150 pohon. Pertanyaannya di mana tinggal Pak Dian? Oh, bukan ya. Nah, coba kita perhatikan di sini ada beberapa satuan yang harus teman-teman semua ingat kembali ya. 1 kuintal ini 100 kilogram. 1 kilogram ini 1000 gram. Kita lihat apa yang ditanyakan. Yang pertama, pupuk yang diperlukan untuk merawat satu pohon jeruk ini setiap 1 bulan sekali adalah sekitar 16 dikali 10 pangkat min 10 gram. Kira-kira ini betul atau betul ini, teman-teman. Coba kita lihat dulu ya. Yang pertama, karena di sini berhubungan dengan pupuk yang Pak Dian ini berikan 1/4 kilogram pada masing-masing kebun. Artinya 1/4 kilogram, ya 1 kilo itu kan 100 ya. 1 kuintal 1000 maksudnya. 1/4 dikali 1000 gram. Berarti sama saja dengan 250 gram. Ini setiap per kebunnya, ya. Berarti di sini kalau kita mau lihat berapa pupuk yang diberikan untuk satu pohon jeruk, satu kebun itu kan ini per kebun ya. Oke. Nah, satu kebun itu kan diperkirakan mencapai 150 pohon. Artinya kalau banyaknya pupuk, ya ini pupuk seper pohonnya. Ya, artinya pupuk yang diberikan setiap satu pohon sama dengan 250 dibagi dengan 150. Betul atau betul, teman-teman? Nah, ini kalau kita bagi dengan penuh semangat, dapatnya 1,67. Nah, ini kan dikatakan 16 dikali 10 pangkat minus 10. Jauh sekali bedanya ya, teman-teman. Mungkin kalau misalkan 16 dikali 10 pangkat min 1, dapatnya kan 1,6. Ya, itu mirip-mirip dengan 1,67. Tapi ini kan 10 pangkat min 10, 10 pangkat min 10. Ini jauh sekali, 0,0000 dan seterusnya. Sampai 9 angka. Di belakang koma, kemudian dapat 16. Jadi ini salah, ya. Yang berikut jumlah pohon jeruk yang dimiliki Pak Dian diperkirakan mencapai 300 pohon. Satu pohonnya itu 150. Ya, berarti kalau satu kebunnya 150 pohon ya. Berarti kalau 2 kebun itu 2 dikali 150 dapatnya 300. Nah, ini benar. Kemudian pada panen kedua, satu kebun mampu menghasilkan jeruk 200 kuintal. Tadi kita sudah spill ya bahwa ini kan 2 kali lipatnya. Awalnya 25 pada panen pertama, itu 25 kebun pertama ya. Kemudian 25 juga kebun kedua. Di panen berikutnya 2 kali lipatnya. Berarti ini 50, ini 50. 50 tambah 50 itu 100 ya, bukan 200. Jadi ini juga salah. Kemungkinannya 200 jawabannya di panen ketiga. Karena ini 100 ya. Ini 100, ini juga 100, berarti 200.
Semoga bisa dipahami ya untuk nomor 13. Kita lanjut ke soal nomor 14. Coba teman-teman diperhatikan dulu soalnya. Silakan. Ya, ini masih menggunakan teks yang sama ya, tapi ini cuma pertanyaan ya singkat yang ditanyakan. Berapa gram total pupuk yang sudah dihabiskan Pak Dian untuk kebun jeruk miliknya? Dia kan memanen ya, pada panen kedua ini masing-masing ya 2 kali panen, dan satu panen itu kan 6 bulan. Berarti bisa dikatakan 12 bulan dia sudah memupuk. Ya, berarti di sini kan satu kebunnya tadi 250 ya. Coba kita lihat dulu ya, lihat ulang teman-teman. 250 per kebunnya. Berarti kalau misalkan 2 kebun, dia sudah memberikan pupuk 500 gram ya. Betul atau betul teman-teman? Ya betul, ini dikali dengan 12 bulan. Berarti 12 dikali 500 dapatnya 6.000 gram ya. Atau 6 kilo. Tergantung konteks soalnya apa, satuan apa yang ditanyakan. Kita lanjut dulu ke soal nomor 15, teman-teman. Coba diperhatikan dulu soalnya. Ya, nomor 15. Tadi kalau kita perhatikan ya soal tentang memupuk kebun jeruk. Nah, sekarang ini pengamatan terhadap bakteri. Coba dilihat ya. Pada suatu hari, Hanif diminta mengamati perkembangan pertumbuhan sebuah bakteri sebagai tugas praktikum sekolah untuk mata pelajaran IPA. Ia diminta mengamati pertumbuhan bakteri selama 180 menit untuk melihat secara langsung pembelahan binar pada bakteri. Pembelahan binar itu maksudnya dia membelah dua ya. Misalkan kalau satu menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan, dan seterusnya. Mula-mula bakteri yang dah mati ini berjumlah dua, kemudian setiap 20 menit, bakteri tersebut membelah diri. Bakteri tersebut terus membelah diri hingga 180 menit ke depan. Hanif diminta membuat laporan terkait pembelahan binar pada bakteri tersebut. Selang 100 menit kemudian, Hanif mengamati jumlah bakteri yang terdapat di dalam wadah pengamatan. Ada berapa banyak bakteri yang dilihat Hanif pada wadah tersebut? Klik pada setiap pilihan jawaban yang benar, dan jawaban benar lebih dari satu. Ya, coba ya, ini sebenarnya materi tentang pola bilangan atau barisan dan deret ya, lebih ke penerapan di pertumbuhan atau peluruhan ya, pertumbuhan dan peluruhan. Nah, kita coba mengerjakan dengan dua cara ya, cara biasa dulu. Coba diperhatikan caranya ya, teman-teman. Ini kan dikatakan setiap 20 menit ya, itu membelah diri ya. Yang kita mati 100 menit. Artinya bisa tulis seperti ini. Banyak ini banyak pembelahan sama dengan 100 menit dibagi dengan 20 menit sama dengan 5. Maksudnya ini adalah dalam 100 menit, ya, dalam 100 menit itu ada 5 kali pembelahan. Ya, karena kita amati setiap 20 menit, ya. Jadi 100 dibagi 20 dapatnya 5, teman-teman. Betul atau betul ini? Ya. Betul ya, teman-teman? Nah, coba misalkan awalnya kan 2 ya, 2. Pada pembelahan pertama atau 20 menit ke depan itu menjadi 4, ya, pembelahan pertama. Kemudian pembelahan berikutnya menjadi 8. Ya, ini pembelahan kedua. Pembelahan ketiga ya dapatnya 16. Ya. Kemudian pembelahan keempat dapatnya 32. Dan pembelahan kelima dapatnya 64. Nah, sekarang kita cari di opsi di pilihan di sini yang mana yang menghasilkan 64. 2 pangkat 5, 32. Salah ya. 2 pangkat 6 itu 64. Ini benar. 4 pangkat 2 adalah 16. Salah juga. 4 pangkat 3, 64. Yang benar ini ya. Jadi 2 pangkat 6 dengan 4 pangkat 3 bakteri. Nah, cara lainnya kalau kita mau menggunakan rumus pertumbuhan, itu kan rumusnya seperti ini ya. NT sama dengan N0 dikali dengan 2 pangkat N. NT adalah yang akhir pengamatan, N0 banyaknya mula-mula, N ini adalah banyaknya pembelahan, berapa kali pembelahan yang didapatkan dari 100 per 20 ya.
Atau yang ini sebagai N-nya, 5. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja ya. NT berarti di sini N0-nya itu kan 2. 2 dikali 2 pangkat 5, yaitu dapatnya 2 pangkat 5, 32. Ya, 32 dikali 2 berarti 60, 64. Ya, sama saja hasilnya teman-teman. Silakan ya kalau misalkan mau menggunakan cara manual atau pakai cara rumus. Baik, kalau paham kita lanjut ke soal 16 ya. Masih teks yang sama, coba dipahami dulu soalnya. Ya, ini masih menggunakan teks yang sama, tetapi di sini ya sampai di sini yang sama ya. Nah, di sini coba kita mulai perhatikan. Setelah pengamatan berjalan selama 2 jam, 2 jam itu berarti 120 menit ya. Nah, Hanif memisahkan bakteri-bakteri yang sedang diamati ke dalam 2 wadah yang berbeda dengan perbandingan banyaknya bakteri itu 1:3. Lalu pengamatan kembali dilanjutkan untuk setiap masing-masing wadah ya. Di akhir waktu pengamatan, Hanif mencatat banyaknya bakteri di kedua wadah. Ini Hanif ya mungkin kurang kerjaan ya. Terkait dengan banyaknya bakteri di akhir waktu pengamatan, klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks yang diberikan. Baik, kita cari dulu banyaknya bakteri setelah pengamatan 2 jam ya. Berarti N-nya dengan cara yang tadi ya, teman-teman. N-nya itu 120 ya, dibagi dengan 20, berarti dapatnya 6. Berarti NT-nya atau banyaknya bakteri di akhir pengamatan selama 2 jam adalah 2 ya, N0, 2, langsung saja ya teman. Dikali 2 pangkat N, N-nya 6. Berarti 2 dikali 2 pangkat 6 itu 64. Berarti di sini 128 total bakteri. Nah, ini yang akan kita bagi ke dalam 2 wadah dengan perbandingan 1:3 ya. Nah, diperhatikan untuk wadah pertama. Ini 1 ya. Perbandingannya 1. Jumlah perbandingannya 1 tambah 3, 4 dikali dengan 128. Sama dengan 128 dibagi 4, ya dapatnya 32, berarti 32 bakteri di wadah pertama. Di wadah kedua, jumlah perbandingannya 3, jumlah perbandingannya 1 tambah 3, 4, ya. Dikali dengan 128. 128 dibagi 4, 32. 3 dikali 32, 96. Jadi inilah masing-masing banyaknya wadah setelah pengamatan 2 jam ya. 32 dengan 96. Stop dulu. Nah, kemudian lalu pengamatan kembali dilanjutkan. Oke, kita amati lagi pembelahannya. Untuk wadah pertama, ini kan sisa waktu tinggal 60 menit ya. 60 menit, karena total waktu kan 180. Kalau 60 menit ini berarti pengamatan tinggal N-nya berapa? 60 dibagi dengan 20 ya. Berarti sisa 3 kali pembelahan. Ya, bisa dipahami teman-teman? Berarti wadah pertama ini yang awalnya 32. Pembelahan pertama itu jadinya 64. Pembelahan kedua dapatnya 128. Dan pembelahan ketiga dapatnya 128 dikali 2, 256. Kemudian di wadah kedua, ya, yang awalnya itu 96. Pembelahan pertama 96 dikali 2, 192 ya. Pembelahan berikutnya 192 dikali 2, 384. Dikali 2 lagi dapatnya 768. Ya, inilah yang kita lihat di teks. Ada sebanyak 256 bakteri di salah satu wadah tersebut. Ini betul, ya. Banyaknya bakteri menjadi lebih dari 1000 bakteri. Coba di total dulu, teman-teman ya. 256 tambah 768 ini 4, 2, 10 ya. Jadi 1024. Nah, ini lebih benar juga ya. Nah, kemudian selisih banyak bakteri di kedua wadah adalah 27 bakteri. Kayaknya salah deh ya. Karena ini jauh sekali bedanya. Coba diperkurangkan. 768 dikurangi 256.
Ini 2, ini 1, ini 7 kurang 2, 5. 5, 1, 2. Jauh sekali bedanya ya. Baik, teman-teman. Ya, ini bagaimana soal-soalnya ya. Agak sedikit menggigit ya untuk nomor 16 ini. Sebenarnya mudah perhitungannya ya, mudah sekali nih. Tetapi kita butuh apa namanya ketelitian, teman-teman. Tidak ada rumus-rumus atau cara perhitungan yang ekstrim. Ya, hanya logika saja ya dan diperhatikan tentunya apa-apa yang diketahui. Ya, nomor 17. Coba dilihat dulu soalnya. Silakan. Ya, dalam penerimaan siswa baru di Universitas X ditentukan berdasarkan nilai atau skor yang diperoleh oleh peserta seleksi. Soal berbentuk pilihan ganda sejumlah 50 butir dengan ketentuan sebagai berikut. Jawaban benar dapat 4, salah dapat min 2. Soal tidak dijawab mendapatkan min 1. Untuk diterima di sekolah tersebut, di universitas tersebut ya, peserta seleksi minimal harus mendapatkan skor minimal 162. Berikut hasil akhir peserta seleksi. Nah, ini ada 10 orang yang mendaftar ya. Rudy, Sarip, Alex, dan lain-lain, dan seterusnya sampai Arman. Kalau ada kesamaan nama dari teman-teman, itu hanya kebetulan saja ya, teman-teman. Nama yang berikut yang kita masukkan adalah nama yang fiktif. Baik, coba dilihat berdasarkan nilai tersebut siapa saja yang lolos seleksi. Klik pada setiap pilihan jawaban yang benar. Wah, ini harus kita hitung satu-satu teman-teman ya. Kita ini. Tetapi tidak perlu, maaf, kita tidak perlu hitung semuanya ya. Kita lihat saja di sini yang diketahui Rian, Diki, Arman dengan Rudy ya. Coba kita cek. Yang pertama Rian dulu. Rian ini kan dikali 4 ya. Kemudian 4 dikali min 2. Kemudian ini 1 dikali min 1. 45 dikali 4, teman-teman, ini 180 ya. Atau langsung saja ditulis di sini sampingnya. Teman-teman bantu hitung ya. Jangan dilihat. Rian itu berarti 45 dikali 4 dapatnya 180. Kemudian 4 dikali min 2 min 8. Kemudian di sini 1 kali min 1 min 1 ya. Berarti 180 kurang 8 172 dikurang 1 171. Kemudian Diki. Diki mana Diki? Ini 43 dikali 4 172. Kemudian 4 dikali min 2 min 8. Dan 3 dikali min 1 min 3 ya. 172 dikurang 8 164. Dikurangi dengan 3 161. Arman 46 dikali 4 184. 3 dikali min 2 minus 6. Dan 1 kali min 1 min 1. 184 dikurang 6 ini 172 ya. Kemudian 184 ya. Dikurangi 6. Dikurangi 1 dapatnya 176 177 ya. Ini. Kemudian untuk Rudy 43 dikali 4 172. Kemudian ini min 10 dan ini min 2. 172 dikurang 10 162 dikurang 2 160. Berarti di sini yang lolos seleksi ya, yang lebih dari 162 itu adalah Rian dengan Arman ya. Oke, ini dengan yang di sini. Tolong dihitung ulang teman-teman ya, jangan sampai saya salah hitung. Satu ya, nomor 18 coba dilanjutkan dulu teman-teman, pahami soalnya.